Direktur Jemaat Tepau mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu, dan selamat Paskah untuk kita semua anggota Jemaat Tepau yang hadir pada saat ini. Juga kepada seluruh warga gereja, anggota jemaat yang mungkin baru pertama kali datang dari tempat lain untuk bersama-sama Jemaat Tepau untuk beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Adapun penekanan warga jemaat Tepau Minggu 31 Maret 2024 dari 24 poin yang akan atau yang ada dalam warta disingkat menjadi 5 poin, antara lain kebaktian Paskah. Jadi nomor 1, kebaktian Paskah hari ini Minggu 31 Maret 2024 dilaksanakan 2 kali. Yang pertama jam 9 pagi ini, dan yang kedua akan dilaksanakan sebentar sore pukul 18.30 WITA. Yang akan melayani pada hari ini Bapak Pendeta Yonatan Mangalo STH, dan yang akan melayani pada sore nanti Bapak Pendeta David Tiranda STH. Poin nomor 17, persiapan bersama pelayan dan liturgis ibadah keluarga Jemaat Tepau akan dilaksanakan pada hari Senin 1 April 2024 pukul 16 WITA di gedung gereja Jemaat Tepau. Yang akan dipimpin dalam persiapan itu adalah Bapak Pendeta Yonatan Mangalo STH. Poin 19, ibadah lansia Jemaat Tepau akan dilaksanakan pada hari Senin 1 April 2024 pukul 9 WITA, akan dilaksanakan di rumah Ibu Sarlota Dupa atau Nenek Arman di kelompok pelayanan 5, pelayan Pendeta David Tiranda STH. Poin nomor 21, Komisi 2 yaitu Komisi Liturgi, Musik Gerejawi dan Multimedia Jemaat Tepau akan mengadakan rekrutmen bagi anggota jemaat yang berusia 15 tahun ke atas yang rindu untuk melayani sebagai kantoria, supaya mendaftar di koordinator masing-masing kelompok. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh majelis gereja bahwa pada hari Sabtu 6 April 2024 pukul 10 WITA akan dilaksanakan pemahaman bersama tentang liturgi atau tata ibadah. Karena itu sangat diharapkan kehadiran semua majelis gereja Jemaat Tepau pada kegiatan tersebut. Poin nomor 22, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Tepau, yaitu Saudara Tri Aditya Sangkung, anak dari Bapak Daniel Sangga dan Ibu Sarah Sangkung, dengan Saudari Jane Saktiyanta Toding, anak dari Bapak Elisa Mantallo dan Ibu Jemin Toding, akan dilaksanakan pada hari Senin 1 April 2024 pukul 10 WITA di gedung gereja Toraja Jemaat Seriale Klasistikala. Resepsi akan dilaksanakan di rumah tongkonan Pantaknakan Seriale. Mohon dukungan doa dari kita semua. Yang berikut poin 23, dari Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Lembaga Alkitab Indonesia akan melaksanakan sosialisasi program Satu Dalam Kasih atau SDK tahun 2024 dan sosialisasi Alkitab terjemahan baru yang kedua. Dan yang kedua akan membagikan brosur dukungan untuk mendukung program Satu Dalam Kasih akan disiapkan oleh LAI bagi semua anggota jemaat pada hari Minggu 7 April 2024. Atas dukungan doa dan partisipasi oleh jemaat diucapkan terima kasih.
tambahan warta yang pertama. Ada persembahan dari keluarga Bapak Daniel Rido dan anak-anak Sherly Penderensi, Repli dan cucu sebanyak 5 juta rupiah, tidak termuat dalam warta sehingga dimasukkan dalam tambahan. Mudah-mudahan warta minggu depan ada dalam warta. Yang kedua, pelayan baptisan kudus anak, yaitu anak kekasih Teron Kaika Saurse Rinti, anak dari Bapak Oscar Onil Rinti dan Ibu Lorifa Pasangka, akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 April 2024 pukul 16 WITA. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Demikianlah penekanan warta pada saat ini, dan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dalam warta jemaat pada hari ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini kita boleh menikmati sukacita Paskah, di mana kita boleh merayakan dan menikmati kemenangan atas Kristus yang telah berkorban untuk kita semua. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan masuk dalam persekutuan pada saat ini. Haleluya, agunglah karya kasih Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Dengan iman kita berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bersoraklah dan bersukarialah. Pujilah Allah dalam keperkasaannya dengan kebangkitan Kristus. Mari kita memujinya dengan tuntunan tema Kuberitakan yang telah kuterima. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 189 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Yerusalem bersoraklah. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar mulia.
Sidang perayaan Paskah yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Selamat Paskah. Haleluya. Kristus telah bangkit membawa pemulihan bagi kita. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus meyakinkan kita bahwa sekalipun kita terbelenggu oleh dosa, namun kasih-Nya tak berkesudahan menopang dan menyelamatkan hidup kita. Karena itu marilah dengan sungguh kita mengaku dosa kita. Kelam ya Tuhanku, tu datanglah masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu, dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari beban kepapaanku, ya Tuhanku, ku datang mengecap kekayaan-Mu, ku datang padamu. Dari celah keaibanku, ada salib-Mu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya
oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Diberi belas kasihan walau tak layak adikku, aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan ini, dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 2a yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 118 ayat yang pertama hingga yang kedua dan ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-24. Mazmur 118 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua dan ayat yang 14 hingga ayat yang ke-24. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata. Ayat yang ke-14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran.
Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Merespon pembacaan Mazmur kita, mari kita menyanyi Mazmur 118. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Kemarun marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Pokok mazmurku yakni Tuhan, Dialah pohon selamatku. Bersama umatku lagukan, tangan-Mu kuat dan teguh. Dadaku mati tapi hidup, mulutku mengisahkannya. Habis dihajat tangan itu, aku diangkat olehnya. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Yang kedua dari pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Di pelataran bait-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu yang datang merayakan hari kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh diliputi sukacita yang amat besar. Oleh karena sungguh-sungguh kami mengamini bahwa Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa kematian, dan telah menjadi bahagian kami sebagai umat pemenang bersama dengan Kristus. Kami rindu untuk mendengarkan berita Paskah pada hari ini. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, serta jauhkan kami dari berbagai pikiran yang mengembara, agar sungguh-sungguh firman-Mu yang akan dikumandangkan menjadi bahagian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu.
di dalam Kristus yang telah bangkit mengalahkan kematian. Kami berdoa kepadamu ya Bapa. Amin. Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Pembacaan berikutnya terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Injil Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur
dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Kure sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat hari Minggu dan selamat merayakan kemenangan Kristus. Selamat Paskah. Dari bahagian firman Tuhan yang kita sudah baca, kita dengarkan menjadi pokok penekanan dari pertama Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Diberi satu tema, kuberitakan yang telah ku terima. Ku pak pesanan tu mangkan namo ku tarima. Waktu ku pak pekareban tu mangkan namo ku tarima. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang perayaan Paskah yang dikasihi oleh Tuhan, ya dalam dunia yang serba maju sekarang ini, sangat gampang kita mendapatkan suatu berita, apalagi kalau kita mengaksesnya dari media sosial. Tapi mestinya Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa berita yang berseliweran di dalam medsos, mestinya kita harus berhati-hati. Apalagi waktu menjelang pemilihan, ada begitu banyak berita yang kadang-kala membingungkan kita, benar atau tidak. Karena ada banyak berita bohong, berita hoaks yang seolah-olah benar tapi sesungguhnya tidak benar. Kita juga sering mendapatkan atau mendengarkan berita yang sebenarnya fakta, benar-benar terjadi. Tetapi kita juga perlu hati-hati. Sekalipun berita itu adalah fakta, tapi kalau itu menyangkut aib seseorang,
maka tentunya harus stop di kita. Cuman kadangkala kalau suatu berita yang sebenarnya adalah hal yang tidak bagus, sekalipun itu benar, kadangkala lebih cepat tersiar. Apalagi karena kau mitau kianu ikor itu kukuangko. Dan itu yang kadangkala cepat menyebar. Tapi juga memang ada banyak fakta yang memang benar dan baik, yang tidak boleh kita diamkan, tapi harus kita sebarkan supaya semakin banyak orang yang tahu. Dan dengan harapan supaya berita yang benar, berita yang baik itu, yang menyenangkan itu, paling tidak bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Misalnya kedente anak-anak kita sukses, lalu kemudian kita dengar bahwa anaknya si A, anaknya si B, dia mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus atau naik pangkatnya. Maka baguslah kalau kita ceritakan, kita sampaikan kepada orang lain, supaya menjadi inspirasi bagi anak-anak kita, bahwa mengapa anaknya orang lain bisa sukses dan kita tidak bisa. Tentu kerja keras, tentu berjuang dengan sungguh-sungguh. Beritakan yang telah kuberitakan, yang telah kuterima. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh umat Kristiani merayakan Paskah. Mulai dari tadi subuh anak-anak kita sekolah minggu di berbagai tempat melaksanakan perayaan Paskah, bahkan banyak jemaat juga merayakan Paskah pada subuh jam 6 bersama dengan anak-anak kita. Semuanya dengan gembira, semuanya dengan senang. Paskah dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru adalah sebuah perayaan yang memang syarat dengan makna. Dalam perjanjian lama, Paskah dalam bahasa Ibrani dari kata Pesah, artinya melalui atau melewati. Perayaan Paskah dalam perjanjian lama adalah dalam rangka untuk mengenang bagaimana orang Israel menerima penyelamatan dan kelepasan Tuhan dari negeri perbudakan di Mesir, lalu kemudian menuju ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana pada malam terakhir setelah Tuhan mengatakan kepada orang Israel melalui Musa agar semua orang Israel memotong seekor domba atau kambing jantan dan darahnya itu dilumurkan pada tiang pintu dan pada ambang pintu. Dan dagingnya itu ya dipanggang, dimakan habis, yang tidak dimakan lagi dibakar, tidak boleh tersisa sampai pagi. Lalu kemudian pada malam hari Tuhan melalui malaikatnya berjalan berkeliling di tanah Mesir, dan kalau rumah itu ada darah pada dua tiangnya dan pada ambang atas, rumah itu dilewati karena rumahnya orang Israel. Tapi kalau tidak ada darah, malaikat Tuhan akan masuk. Lalu anak sulung, mulai dari anak sulung manusia sampai anak sulung binatang, semuanya dibunuh. Sehingga bisa kita bayangkan ratapan tangis yang ada di Mesir pada waktu itu. Bagaimana sukacitanya orang Israel oleh karena mereka dilewati, oleh karena mereka dilewatkan, karena mereka terluput dari penghukuman. Dan pada saat itulah orang Israel menerima pembebasan dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah yang kita rayakan pada saat ini adalah perayaan untuk mengenang dan mensyukuri kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati.
Sekalipun sampai pada saat ini, memang masih banyak orang yang meragukan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Termasuk di dalamnya masih banyak juga orang Kristen. Misalnya pada waktu itu di jemaat Korintus, masih ada banyak warga jemaat yang bimbang tentang kebangkitan Yesus. Apalagi dengan orang-orang yang dipengaruhi dengan pengajaran dari pengajar sesat, yang telah terkontaminasi dengan ajaran gnostik. Gnostik dari kata gnosis artinya pengetahuan. Sesuatu yang tidak masuk di akal pikiran mereka itu tidak diterima, sehingga sulit bagi mereka kalau berbicara tentang kebangkitan orang mati dianggapnya sebagai fakta. Dan banyak orang Kristen yang bingung. Wah, bagaimana ini? Rasul Paulus sudah katakan Kristus sudah bangkit, tetapi tidak masuk dalam akal. Karena bagaimana mungkin orang yang sudah mati seperti Kristus yang sudah dikuburkan bisa bangkit lagi? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan kepada orang Kristen yang ada di Korintus bahwa Kristus benar-benar telah mati. Sekali lagi, Kristus benar-benar telah mati. Dia mati bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, bukan karena ada kejahatan yang dia lakukan, tapi dia mati oleh karena dia menggantikan dosa dan kesalahan yang kita lakukan manusia, yang seharusnya ditimpahkan kepada kita, tapi dialah yang menggantikan kita memikul beban dosa sampai di atas kayu salib. Sekali lagi, yang semestinya kitalah yang harus disalibkan pada tempat yang terkutuk, yaitu pada salib. Tapi Kristus menggantikan kita untuk memikul beban dosa kita manusia. Dan karena itu ketika para perempuan Yerusalem mengikuti Yesus dan menangisi Yesus, Yesus katakan kepada mereka, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Bahwa Kristus disalibkan, Kristus menderita oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena dosa-dosa manusia, oleh karena dosa dunia ini. Dia rela mengalami kematian dalam rangka menggantikan kita manusia. Dan dia yang mati itu dikuburkan. Dia sungguh-sungguh dikuburkan sebagaimana manusia yang mati. Tetapi dia tidak berhenti sampai di kuburan, namun dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, sebagaimana yang memang dikatakan dalam kitab suci, bahwa Kristus mengalahkan kuasa kematian, dia meninggalkan kuburan. Dan bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit ialah kuburnya menjadi kosong sekalipun dijaga ketat. Dia menampakkan diri secara berulang-ulang. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, dalam pertama Korintus 15, dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, bagaimana Kristus menampakkan diri mulai dari Kefas atau Petrus, kepada ke-12 murid, kepada Yakobus, kepada lebih dari 500 orang. Dan diakui oleh Rasul Paulus, terakhir Kristus menampakkan diri kepada Paulus, yang disadari oleh Paulus bahwa saya adalah orang yang betul-betul konyol. Saya adalah betul-betul orang yang tidak layak disebut sebagai rasul. Karena saya adalah pembenci Yesus. Saya adalah orang-orang yang selalu berupaya bagaimana supaya orang yang percaya kepada Yesus bisa dilenyapkan. Tapi Yesus sendiri yang menangkap Paulus, yang memilih Paulus dan membuat perubahan hidup terjadi pada diri Paulus 180 derajat,
menjadi orang yang mencintai Yesus, bahkan diutus oleh Yesus menjadi rasul. Memang ada juga ajaran di sekitar termasuk sampai pada saat ini yang disampaikan orang bahwa sesungguhnya ketika yang dikatakan itu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ada pengajaran yang menyesatkan yang mengatakan bahwa karena dia adalah utusan Tuhan, tidak mungkin dia bisa dibunuh. Makanya dikatakan oleh pengajar sesat yang lain bahwa ketika Yesus akan ditangkap, ada orang yang mirip, yang diserupakan dengan Yesus, yang ada di belakang pada waktu itu. Dan ketika Yesus akan ditangkap, Yesus ditarik ke belakang dan orang yang mirip dengan dia, itulah yang kemudian ditangkap, itulah yang kemudian disiksa, itulah yang kemudian disalibkan, itulah yang kemudian dikuburkan. Dan pada malam harinya, para murid Yesus mencuri mayat Yesus, lalu kemudian disembunyikan. Dan Kristus yang tadinya memang diselamatkan karena tidak mungkin dilenyapkan dia adalah utusan Tuhan, ditampilkanlah ke depan, lalu para muridnya pergi berteriak bahwa Kristus telah bangkit. Itu aja adalah ajaran yang sesat. Itu adalah ajaran yang salah. Itu adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Yang benar ialah bahwa Kristus benar-benar telah mati. Dia mati menjadi korban penebus dosa untuk dunia ini. Dilakukan oleh Tuhan sekali dan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang dinampakkan melalui kebangkitan Yesus ialah Yesus memenuhi tuntutan Syabat. Kita tahu dalam Perjanjian Lama, hari Sabtu, hari Syabat, hari perhentian, sangat ketat bagi orang Yahudi, apalagi bagi orang Farisi dari Yahudi itu. Tidak ada satupun orang yang mampu memenuhi tuntutan Syabat. Yang sekalipun Yesus bersama dengan murid-muridnya seringkali dihakimi, disalahkan karena mereka melakukan banyak hal pada hari Syabat. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kalau misalnya dombanya kamu terjatuh pada hari Syabat, apakah kamu tidak akan mengangkatnya sampai pada hari esok? Artinya dalam pemahaman Syabat waktu itu, yang dapat dilakukan adalah pekerjaan yang tidak bisa ditunda untuk hari esok. Artinya tidak ada manusia yang mampu memenuhi tuntutan Syabat. Dan hanya Yesuslah. Yesus yang mati dan dikuburkan pada hari Jumat, dia berhenti secara total pada hari Syabat, dia turun ke dalam dunia orang mati. Dan pada hari berikutnya, pada hari Minggu, hari pertama minggu itu, dia bangkit dari antara orang mati, memenuhi tuntutan Syabat. Dan karena Yesus telah memenuhi tuntutan Syabat, dan dia menang atas kuasa kematian, maka pada setiap hari Minggu, kita bergereja, kita beribadah, kita mensyukuri kemenangan Kristus. Ya, mau tama ibadah kalau Minggu. Karena tuntutan Syabat telah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu abad yang lalu ada sekelompok pengacara bertemu di London. Mereka membahas bukti-bukti Alkitabiah tentang kebangkitan Yesus. Mereka ingin membuktikan apakah tersedia cukup informasi agar masalah kebangkitan itu bisa disidangkan di pengadilan. Kita tidak tahu apa motivasinya daripada sekelompok pengacara di Inggris, di London pada satu abad yang lalu. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Dalam diskusi mereka dan percakapan para pengacara itu, mereka menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus adalah satu
dari banyak fakta sejarah yang tidak dapat dibantah. Mengapa tidak dapat dibantah? Oleh karena bukti ada banyak. Bukti cukup. Kuburnya menjadi kosong, disaksikan oleh banyak orang, orang yang melihatnya. Sekalipun dari kalangan murid sendiri, dulu memang ada yang ragu-ragu. Nah kuasa solana, te Thomas, mang kamu kami tiro, punga Yesu, nang mana sama malimbangun si tamu kang kami. Tapi nako Thomas maka do ta aku patongan nih. Kutiro pi, kulipi rakka aku tama tulalan paku. Sia kulipi rakka aku tama tulalan doke dio la apek kena. 8 hari kemudian para murid Yesus berkumpul dan Thomas juga hadir. Mereka berada dalam ruangan tertutup. Pintu yang terkunci, kamar yang terkunci. Lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Naku mi pung Yesus inde mo Thomas. Naku mi pi Thomas makada ya Tuhanku ya Allahku. Naku mi pung Yesus makada yo mu patongan mo Thomas, sabak mutiro mo. Engkau telah percaya oleh karena engkau telah melihat saya. Mana tanganmu? Masukkanlah di bekas paku dan di bekas tombak. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Tidak bisa lagi dibantah. Tidak bisa lagi ditolak sekalipun ada banyak upaya yang dilakukan oleh pengajar sesat untuk membalikkan fakta itu. Tetapi kebangkitan Kristus telah memberikan kekuatan, telah memberikan semangat dan harapan yang pasti bahwa kebenaran, kehidupan tidak bisa dibelenggu, tidak bisa dikalahkan oleh kuburan, tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Karena itu, dengan semangat Paskah menginspirasi kita semua untuk bangkit dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Untuk bangkit dari kebodohan kita, dari kepicikan kita, untuk bangkit dari kemiskinan, untuk bangkit dari keterbelakangan, untuk bangkit dari kemalasan. Karena semangat Paskah akan memberikan warna yang baru kepada kita. Bagaimana kita dengan penuh sukacita, bagaimana kita dengan penuh semangat menjadi utusan-utusan Kristus. Dan kita berkata seperti Paulus, kuberitakan yang telah kuterima. Kuberitakan yang telah kuterima. Mari Bapak Ibu, kita terus memberitakan apa yang kita telah yakini tentang kemenangan Kristus. Mari kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia telah mati oleh karena dosa-dosa kita. Namun dia telah bangkit. Dia telah mengalahkan kuasa kematian. Dan karena itu kita adalah umat pemenang. Amin. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang Yesus sendiri telah ajarkan kepada kita. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
Ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paduan suara jemaat Rantai Pau, bahwa dunia memuliakan Tuhan.
Mari sidang jemaat kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa penyelamatan menuju zaman, menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia, penyelamatan menuju zaman. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami puji Engkau, Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu, Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Dengan rasa syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memberikan berkat kepada kita, mari sambil kita memberikan tanda ungkapan syukur kita. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Sambil membawakan tanda pundi persembahan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 216 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulang dari ayat yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sambil undi persembahan dijalankan, ada lelang untuk pembangunan gedung gereja. Kepada Ibu Penatua Riorita Pakan disilakan. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, ada Depa Maming, panggarkan Majelis Gereja Lomi Kelompok 6, Gol Lararang. Jadi ledi pestu kaseng sebagai ungkapan rasa syukur kita mendukung ditiro masalah nasang ki sementara di plester. Ladi lelang Amerika bang dolo. Dako pada ditentukan tuh baru tuh ibu-ibu kota. Jadi teman-teman majelis silakan jalan. Pada nangka abang di tanah. Ya, tanah ke limanta 5.000, 2.000, 10.000, 100.000 semuanya berdinas dengan Jopong Matua. Ya, sidang jemaat yang mau menyampaikan kita atas peristiwa Paskah, silakan angkat tangan untuk mendukung. Ya, Pak. Waktunya cuman saya dengan Bunda Rita yang tahu. Ya. Di majelis juga dijalankan itu Cari saja pun di 01 di situ. Ya budak-budak mau senglah para itu jawab sama itu sudah kita masuk tahap finishing. Nah kita bangsialan nikmati di Pudi Pakala Abi Puang. Jadi pada nalakatan bukan jumlah, bukan besarnya yang
cari Tuhan, tetapi ketulusan dan partisipasi kita semua. Welangan. Oh, udah tuh nangka 5 aja pokok. Jadi yang tamak kama ibadah aku orang tasule dolo dan sokok. Ya. 1, 2, 3 semuanya jadi pemenang. Sule tama. Siha. Ya teh lah dilelang anu mo teh. Lah dilelang 1, 2, 3. Dilelang tongan duka pangan 1 nina. 51 pisan. Aku toh. Tak siya melalangan nih. Rui kami kita melalangan nih teh. 500 pisan. Ya sambil pun dijalankan. 500 penduan. 500 pentalun. Kurin semangat, terima kasih Ibu PUGT dari kelompok 6 yang sudah menyediakan Natura. Terima kasih kepada semua sidang jemaat yang sudah mengambil bagian dalam keuangan Natura ini. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Kurit semangat. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi kepada Bapak Penatua JK Tondok. Disilakan. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Yonatan Mangalo, STH. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta David Tiranda, STH. Yang terhormat Bapak mantan Wakil Bupati Toraja Utara, sekaligus anggota DPRD terpilih Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama Ibu anggota DPRI yang saya hormati, bapak-bapak dari Dandim 1414 Tanah Toraja, bapak-bapak dari Polres Toraja Utara. Ada beberapa orang tua kita di Jemaat Rantepao, tidak mungkin saya sebut satu persatu. Yang saya hormati dan kasihi Majelis Gereja Jemaat Rantepao, OIG dan lansia, serta anggota jemaat dikasih Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
selama perayaan Paskah ini, dan sekarang hari puncak Paskah itu adalah sebagai respon kita semua sebagaimana tema Paskah pada saat ini, yaitu karena dalam rangkaian perayaan Paskah mulai persiapan dan pelaksanaan Kamis Putih, pembasuhan kaki yang dihadiri 200 orang lebih, Jumat Agung dengan melaksanakan perjamuan kudus dihadiri 1.800 orang lebih, Sabtu Sunyi yang diadakan dalam gedung gereja dihadiri 200-an orang lebih, dan hari ini, hari Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus yang dihadiri kurang lebih 600 sampai 700 orang. Dan tema Paskah pada saat ini ada ya. Kuberitakan yang telah kuterima. Kasih Tuhan Yesus yang begitu sempurna bagi kita sekalian. Dan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu mewakili teman-teman panitia sesuai surat keputusan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao nomor 27 garing MGT garis datar JR garing 2 Romawi garing 2024. Ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara semua yang menghadiri atau mengikuti secara live streaming perayaan Paskah di rumah, di tempat lain selama ini. Dan pada saat ini, izinkan panitia menyampaikan biaya yang digunakan selama perayaan bersumber dari kas jemaat 25 juta. Partisipasi dalam berbagai bentuk dari kelompok masing-masing personal majelis gereja, OIG lansia, dan anggota jemaat yang tidak mau disebut namanya. Terima kasih, yakinlah Tuhan pasti tahu itu. Tiap hari ada makanan kecil sebagai mana nilai sosial dalam cerita rakyat, prosa, sebagai sarana pendidikan orang tua kepada anak, peduli dan saling memberi dengan orang lain. 2 anak yatim piatu mendapat buah dari tanaman liar. Lakya namanya, semacam stroberi tapi kecil. Itu dibagi. Kemarin malam masing-masing kelompok membawa jagung, pisang, dan ubi rebus untuk dimakan bersama. Bahkan juga makan kapurung dalam mempersiapkan perayaan Paskah. Panitia juga ingin menyampaikan terima kasih atas pengamanan dari Kodim dan kepolisian sehingga kita merayakan Paskah ini dengan lancar, aman, dan nyaman. Kasih Tuhan sungguh ajaib, oleh karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, merendahkan hati seperti Yesus, dan menjadi pelayan. Melayani orang banyak, mungkin suatu saat nanti, ketika kita sudah tiada, generasi kita ada yang bertanya ke kantor sekretariat gereja, apa kerja nenek saya dulu? Di antaranya sebagai panitia perayaan Paskah pada hari gerejawi tahun itu. Panitia juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Paskah kepada pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao sebagaimana dalam surat keputusan pada diktum ketiga dan sebagai dokumen yang tersimpan dengan baik. Demikian sambutan ini saya sampaikan, kiranya selama kegiatan perayaan Paskah tahun 2024 ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, Saudara sekalian, bahkan semua pihak atas nama panitia. Pelaksana kami mohon dimaafkan
Sekian, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ketua Sekretaris. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan kami alami. Engkau mengaruniakan waktu yang indah dalam persekutuan ini. Kami boleh menikmati sukacita bersama, mempersembahkan puji-pujian. Pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Berita firman-Mu yang diperdengarkan untuk kami sekalian, bahwa Kristus sungguh-sungguh telah mati. Dia mati oleh karena menanggung dosa-dosa kami manusia dan dosa dunia ini. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah menaklukkan kuasa kematian, kuasa dosa, dan kami anak-anaknya, orang yang percaya, menjadi umat pemenang yang menerima kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Kiranya dengan semangat Paskah akan terus menginspirasi kami semua, sehingga warna kehidupan kami sebagai warna kehidupan anak-anak Tuhan yang boleh bangkit dan terus menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Berkati jemaat-Mu, jemaat Rantepao, segenap majelis gereja, pengurus SOIG, guru-guru sekolah minggu, pengerja gereja, panitia Hari Raya Gerejawi, dan semua yang terus memberi diri dalam pelayanan. Karuniakan hikmat bagi kami sekalian Tuhan, supaya kami boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Orang tua kami dalam usia lanjut, Engkau melihat dan mengenal mereka semua Tuhan, baik yang hadir dalam ibadah pada pagi hingga siang hari ini, maupun yang sudah tidak mampu lagi datang ke gereja. Karuniakan semangat bagi mereka. Yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, oleh karena Engkaulah gembala yang setia dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sementara sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kekasih kami Ibu Penatua Neni Rido, Ibu Marta Lobo atau orang tua kami Nenek Pedi, Ibu Dina Maladan Palinggi atau orang tua kami Nenek Rio, Ibu Maria Sareang atau orang tua kami Nenek Eka, Ibu Magdalena Dalima atau orang tua kami Nenek Fani, Ibu Maria Pasolang atau orang tua kami Nenek Acel. Atau mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami sungguh percaya Tuhan jauh lebih mengetahui, melihat dan mengenal setiap jemaat-Mu. Nyatakanlah kasih-Mu bagi mereka Tuhan, supaya mereka menerima kekuatan iman, bahkan kesembuhan yang kami rindukan, kiranya boleh dialami oleh orang tua kami dan saudara-saudara kami. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi segenap jemaat-Mu, para janda, para duda, anak yatim piatu, orang-orang yang sementara dipenjarakan, saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus. Engkau melihat mengenal mereka semua. Ke dalam tangan kasih sayang-Mu kami serahkan mereka. Engkau jaga, lindungi dan peliharakan mereka, supaya mereka terus menjalani hidup ini menaruh pengharapan kepadamu. Juga pada kesempatan ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam sepekan ini mengalami pertambahan usia. Sempurnakan sukacita bagi mereka sekalian Tuhan, supaya sungguh-sungguh dengan pertambahan usia akan terus menaruh pengharapan kepadamu,
bahwa kehidupan kami sepenuhnya ada dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Pelayanan kami sepekan ke depan ini, Tuhan menolong semua hamba-hambamu yang akan melayani. Karuniakan hikmat, karuniakan semangat, karuniakan sukacita, supaya setiap kami boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, supaya pelayanan boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa bagi anak-anak kami pada tingkat SMA, SLTA, SMK yang besok akan mengikuti ujian akhir. Berkati anak-anak kami, berkati persiapan mereka, berkati segenap Bapak Ibu guru mereka, supaya ujian yang dilalui oleh anak-anak kami boleh dijalani karena Tuhan yang menolong memberkati mereka. Bahkan semua anak-anak kami dalam perjuangan dalam bangku pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, dimanapun mereka berada, karuniakan semangat juang bagi anak-anak kami, sehingga cita-cita mereka pada saatnya nanti boleh menjadi kenyataan. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan saudara kekasih kami Tri Aditya Sangkung dengan saudari Jane Saktianto Toding pada hari Senin di gedung gereja Jemaat Sereale. Kiranya kedua anak kami, saudara kami, mempersiapkan diri dengan baik untuk memperhadapkan hidup dan rumah tangganya kepadamu, untuk menerima berkat kekuatan daripada Tuhan. Pembangunan gedung pelayanan yang sementara dilangsungkan, berkati panitia, majelis gereja dan segenap warga jemaat, mampukan kami untuk masing-masing mengambil peran sampai pada saatnya nanti gedung pelayanan selesai dengan baik. Yang kami percaya di dalamnya hanya Tuhan yang terus dipermuliakan. Berkati panitia, para tukang yang mengerjakan bangunan itu, hindarkan mereka dari gangguan, karuniakan kesehatan yang baik, supaya mereka bekerja dengan penuh sukacita. Bapa kami dalam sorga, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, untuk segenap anggota TNI dan Polri yang terus menjaga bangsa dan negara kami ini, untuk segenap anggota DPR pada semua aras, untuk segenap instansi yang terus melayani masyarakat. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua, karuniakan hikmat, mampukan mereka masing-masing untuk melaksanakan perannya dengan penuh rasa tanggung jawab, demi hormat kemuliaan bagi Tuhan, demi bangsa dan negara kami. Jauhkan perpecahan dari bangsa dan negara kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh NKRI tetap utuh, sekalipun kami berbeda-beda tetapi kami tetap satu sebagai sesama anak bangsa. Kami berdoa untuk gerejamu, gereja Toraja, bahkan gereja-gereja di atas muka bumi ini, kiranya terus menjadi saksimu di atas muka bumi ini, khususnya gereja Toraja yang akan menjadi tuan rumah pada pelaksanaan sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Berkati panitia, berkati semua warga gereja Toraja, supaya mengambil peran dalam penyelenggaraan sidang raya pada November nantinya. Bapa kami dalam sorga, semua yang telah dipersembahkan oleh jemaatmu, oleh kami semua, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dimanapun perayaan Paskah dilangsungkan hari ini, Tuhan berkenan hadir supaya perayaan Paskah menjadi perayaan yang menyenangkan hati Tuhan dan mensukacitakan kami sekalian. Ya Bapa dalam sorga, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan menjaga, melindungi kami, memelihara kami dalam rumah tangga kami masing-masing, supaya Tuhan terus kami permuliakan. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu dalam nama Kristus yang telah bangkit mengalahkan kuasa kematian. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersukacitalah, haleluya.
dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Sidang perayaan Paskah yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, ceritakan yang telah engkau terima kepada seluruh isi bumi, bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Kami siap menceritakan yang telah kami terima. Terpujilah Kristus yang Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Kristus yang bangkit. Amin. Nyanyian syukur kita pada siang hari ini untuk mengakhiri persekutuan kita, Kristus bangkit, soraklah haleluya. Kristus bangkit, soraklah haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerang, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Disampaikan kepada Bapak Ibu secara khusus kelompok-kelompok untuk mengisi meja yang ada di depan. Sokoknya bisa dibawa ke
depan meja masing-masing tenda. Dan Bapak Ibu bisa sama-sama menikmati jamuan kasih di tenda masing-masing. Terima kasih, selamat Paskah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalaslah, bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya